Keinformasi lainnya, pemirsa, bebas bersyarat dukun pengganda uang sekaligus pemilik padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur mendadak viral kembali di media sosial. Dimas sebelumnya divonis 18 tahun penjara karena membunuh 2 pengikutnya. Setelah menjalani hukuman panjang, Taat Pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang, bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Karena yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan bersyarat, kemudian pihak lapas sudah mengirimkan formulir atau dokumen pembebasan bersyarat Dimas Kanjeng atau Taat Pribadi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan fungsi kontrol atau pengawasan. Nama Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Wasembada Yonif Infanteri 751 membangun fasilitas lampu penerangan jalan di distrik Iwur, Papua Pegunungan. Masyarakat perbatasan sangat menerima kehadiran TNI yang peduli terhadap wilayah perbatasan. Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI dengan Yonif Infanteri 751 membangun lampu penerangan jalan solar cell di wilayah distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dan Pos Iwur Letu Infanteri Afrizal Sianipar menjelaskan pemasangan lampu tenaga surya di Kampung Kamioil, distrik Iwur ini telah dipasang sebanyak 6 titik lampu tenaga surya dari 10 unit yang sudah diterima. Anggota sedang merakit untuk pemasangan lampu solar cell. Jadi ini adalah salah satu wujud dari kehadiran kita di sini. Salah satunya yaitu membantu masyarakat supaya di kampung ini pada saat gelap tidak terlalu, ibaratnya keamanannya tidak terlalu berisiko. Selain itu, masyarakat Kampung Kamio, Antonius Amio, menyambut baik dengan adanya TNI dalam memberikan fasilitas lampu penerangan di wilayahnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Polri yang membantu kami penerangan. Sementara ini di kampung kami sedang mengalami penerangan. Dengan adanya pemasangan lampu penerangan tenaga surya ini menjadi bukti TNI peduli kepada masyarakat perbatasan Papua Pegunungan. Dari distrik Iwur, Papua Pegunungan, Bu Harlin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan Dharma Wangsa menimpa mobil dan menewaskan 1 orang pengendara. Pemirsa, sebuah pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tumbang menimpa 4 mobil dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia pada Kamis sore. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya. Saat pohon tumbang, lalu lintas di lokasi padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Penanganan pohon tumbang yang menimpa 4 mobil akhirnya selesai pada Kamis malam. Akses Jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup pun sudah bisa dilalui kendaraan.
Hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pohon tumbang di Jalan TB Simatupang. Tolong pasukan segera merapat. Pemirsa, beredar video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan angin serta sejumlah pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk menepi terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Jalan TB Simatupang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeruk perut, temboknya jebol. Ya, tuh jeruk perut jebol. Sementara hujan deras juga menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut roboh. Tembok roboh karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi. Tuh ya, Masya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya kan? Ya jebol. Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore hari. Akibatnya sejumlah jalan di Jakarta tergenang air. Banjir menggenangi pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari menjadi lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm. Sebuah kendaraan roda 4 yang sedang terparkir pun harus terjebak di tengah genangan air. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang, ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di wilayah ini juga disebabkan drainase air yang buruk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat dini hari kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan masih terendam banjir. 8 unit pompa Sudin Sumber Daya Air pun dikerahkan untuk menyedot air. Hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya masih terendam banjir. Namun banjir yang semula setinggi 1 hingga 1,5 meter pada Kamis sore, kini mulai surut hingga 30 cm. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara mengantisipasi adanya korsleting listrik. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. 8 unit mobil pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot air. Sebelumnya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lumpuh akibat banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kota Jakarta dan membuat aliran Kali Krukut meluap pada Kamis sore. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi kawasan Kemang Raya saat ini? Kita langsung bergabung dengan rekan jurnalis iNews, Jen Cahyani di kawasan Kemang. Jen, selamat pagi. Bagaimana kondisi di kawasan Kemang usai banjir tadi malam? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi atau kondisi di Jalan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sudah surut dari air genangan banjir yang menggenangi kawasan ini pada Kamis sore hingga malam tadi.
Dan kalau berdasarkan pantauan kami, memang untuk banjir yang menggenangi di lokasi atau daerah di Jalan Kemang Raya ini cukup tinggi, dari 30 cm sampai 1 meter ketinggiannya, yang kemudian sudah berhasil disurutkan atau dipompa karena sudah mendapatkan bantuan 8 unit mobil pompa dari Sudin Sumber Daya Air DKI Jakarta, dan sudah surut pada pukul 2 dini hari tadi, dan kemudian saat ini seperti yang diharapkan atau ya seperti yang sudah diperkirakan, saat ini pagi ini masyarakat sudah kembali bisa beraktivitas setelah sebelumnya pada malam tadi memang masyarakat atau para pekerja atau karyawan yang berada di sekitar sini memang harus melintasi jalan yang tergenang air banjir ini, harus menggunakan perahu karet dibantu oleh Sudin Sumber Daya Air DKI Jakarta. Namun untuk saat ini, untuk pagi ini sudah kembali normal aktivitasnya, kemudian masyarakat juga sudah bisa melintasi jalan ini karena sudah surut, dan juga diharapkan nantinya tidak kembali terjadi banjir karena menyulitkan masyarakat atau warga yang ada di sini, karena di kawasan ini, Cikal dan juga pemirsa, ini merupakan kawasan perkantoran dan juga pertokoan, sehingga banyak sekali pekerja atau karyawan yang berada di sini yang kesulitan jika nantinya terjadi banjir lagi. Dan kalau kita ulas, memang banjir ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi di kawasan Jakarta, sehingga menyebabkan sebagian atau sejumlah wilayah atau lokasi di Jakarta ini tergenang air banjir hingga ketinggian 1 meter. Sementara itu, Cikal. Baik, Jen, terima kasih atas informasinya dari kawasan Kemang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sempat surut genangan air di jalur Pantura Demak pada malam tadi kembali naik usai diguyur hujan. Petugas mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif. Genangan air sempat surut hingga 20 cm, namun naik kembali hingga 50 cm. Sejumlah pompa air darurat dioperasikan untuk mempercepat proses penyurutan genangan air. Arus lalin saat ini jalan masih tergenang akibat air luapan air hujan. Kemudian untuk kedalaman air itu di jalan mencapai saat ini mencapai 40 sampai 50. Pemirsa, lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah masih tergenang air. Sementara itu akibat banjir akses warga lumpuh total dan mengganggu aktivitas warga. Perjalanan ini sungguh sangat menyenangkan. Lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kaligawe Genuk, tergenang air. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm. Hal ini membuat truk-truk besar yang melintas mengalami kemacetan parah. Salah satu sopir truk mengaku mengalami kemacetan 2 hingga 3 jam saat melewati jalur Pantura Semarang. Mobilnya mogok. Sudah berapa lama ini macetnya? Macetnya ini udah 3 jam ini. 3 jam ya, lewat sini? Ya, 3 jam. Sementara itu, banjir lumpuhkan aktivitas warga sudah terjadi lebih dari sepekan. Di 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air mencapai 60 hingga 70 cm. Untuk beraktivitas, warga menggunakan perahu karet. Sejak hujan dari Rabu kemarin ada 1 mingguan. 1 minggu lebih ya, Pak? Ya 1 minggu lah lebih. Belum juga surut, Pak? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit. Warga mengaku pasrah meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, namun air tak kunjung surut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, guru madrasah swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa tuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Para guru mengaku hanya digaji Rp500 hingga Rp700.000 per bulan. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji Rp500 hingga Rp700.000 per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Juri Ardiantoro, menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap dapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ya, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga
melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan melihat. Keinformasi lainnya, pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri ingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memadukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi, sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan melalui Biro Perjalanan 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan biro perjalanan atau travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah. Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh. Pemerintah terus berusaha tingkatkan ekonomi desa, namun mereka beralasan pembangunan desa terkendala gurita minimarket yang mulai menguasai ekonomi desa. Sejumlah langkah untuk memajukan desa terus dilakukan pemerintah. Sayangnya, keberadaan gurita bisnis minimarket besar yang mulai masuk ke desa menghambat ekonomi desa. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, gurita minimarket besar membunuh UMKM. Muhaimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak melibatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Sementara itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dinilai Caimin mampu membangkitkan ekonomi desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat menghadapi segala tantangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kapayang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kapayang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk pemasangan stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun buka suara. Mensos menyebut penempelan stiker keluarga miskin itu merupakan inisiatif daerah. Namun pemerintah terus mengecek penerima bansos. Ya, itu inisiatif daerah ya. Itu inisiatif daerah. Tetapi memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk memenuhi tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Itu 2 juta lebih sudah. Senada dengan Mensos, nyatanya dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempelkan stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, inovasi terus dilakukan guna memperkuat ekosistem perumahan di Indonesia. Diperlukan ide-ide segar untuk menghadirkan hunian nyaman dan ramah lingkungan. Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN secara resmi menggelar Kickstart BTN Housing Planner 2025. Sebuah ajang kompetisi inovasi di sektor perumahan yang bertujuan mencari bibit unggul wirausaha dan inovator untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Acara perdana ini berlangsung di Auditorium Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia Depok dan dihadiri ratusan mahasiswa serta masyarakat umum. BTN Housing Planner merupakan gerakan akar rumput untuk menjaring ide-ide segar dan solusi inovatif dalam menjawab tantangan kepemilikan rumah di Indonesia. Selain itu, perseroan ingin para peserta menghadirkan ide-ide inovatif dan menggunakan bahan ramah lingkungan, hemat energi, serta mendukung prinsip keberlanjutan. Dampaknya satu, artinya kita dapat desain-desain rumah yang nyaman. Kalau tinggal rumah yang nyaman kan, pasti para pembeli rumah pengennya rumah yang nyaman. Semacam movement untuk menjadi yang entrepreneur, tapi dalam Selanjutnya, BTN akan melanjutkan roadshow BTN Housing Planner 2025 ke berbagai kampus besar
yaitu di Institut Teknologi Bandung, kemudian berlanjut ke Institut Teknologi 10 November, Universitas Sumatera Utara Medan, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi lengkap melalui www.btnhousingpreneur.com atau ikut Instagram resmi @btnhousingpreneur untuk mengikuti perkembangan terbaru ajang ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia investasi terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi global. Kini hadir sebuah aplikasi yang memudahkan para investor menjangkau pasar saham luar negeri. PT XTB Indonesia berjangka secara resmi diluncurkan di Indonesia membawa aplikasi investasi global bernama XTB. Kehadiran platform ini menjadi komitmen untuk memberikan akses bagi investor lokal terhadap saham Amerika Serikat serta produk keuangan berbasis edukasi. Dengan lebih dari 12 juta investor dan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030, Indonesia tengah memasuki era baru keuangan digital. XTB hadir di tengah banyaknya masyarakat yang menghadapi keterbatasan literasi keuangan hingga produk yang dinilai terlalu kompleks. XTB juga menawarkan kursus pembelajaran interaktif untuk membantu pengguna membangun keunggulan dan kecakapan dalam berinvestasi. Melalui aplikasi investasi ini, investor di Indonesia dapat berinvestasi lebih dari 600 saham Amerika Serikat dan ETF, serta membuat rencana investasi personal untuk mencapai tujuan finansial secara terarah. XTB sendiri merupakan perusahaan teknologi finansial asal Polandia yang telah beroperasi sejak tahun 2004 dan terdaftar di Bursa Efek Warsawa sejak 2016. XTB is a typical developer of technology. So what users can anticipate with XTB is the fact that what they see in their investment application is going to be changing on an ongoing basis to make sure that we are, let's say, finding the demand, the growing demand of investors in Indonesia. Saat ini XTB telah melayani lebih dari 1,7 juta pengguna di seluruh dunia dengan dukungan layanan 24 jam dan materi edukasi yang komprehensif. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video rekaman drone dalam serangan di desa Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia lewat rekaman drone menunjukkan ledakan besar dalam serangan ke Ukraina setelah pasukan Rusia telah menguasai desa Vysonevoy di wilayah Dnipropetrovsk. Dalam rekaman tersebut juga memperlihatkan tentara melambaikan bendera Rusia. Selama pertempuran, pasukan Rusia menyerang lebih dari 280 bangunan dan menguasai area benteng seluas lebih dari 10 km persegi. Kini wilayah Dnipropetrovsk telah berada di wilayah kendali pasukan Rusia. Langkah tersebut menandai perluasan signifikan dari operasi militer Rusia yang telah berhasil menembus garis pertahanan Ukraina di wilayah yang sebelumnya relatif stabil. Namun, pihak Ukraina belum ada komentar terkait serangan yang diklaim pertahanan Rusia tersebut. Kapal kemanusiaan Uni Emirat Arab tiba di pelabuhan Al Arish, Mesir. Kapal tersebut membawa 7.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Kapal bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab yang ke-10 tiba di pelabuhan Al Arish, Mesir pada hari Kamis. Kapal tersebut membawa 7.000 ton bantuan kemanusiaan yang terdiri atas bahan pangan, perlengkapan tempat tinggal, dan tangki air. Bantuan dalam misi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gaza yang semakin mendesak. Kapal kemanusiaan yang dikirim WA merupakan dari bagian operasi Chivalrous Knight 3 yang memberikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. اليوم نحن متواجدين في سفينة الإمارات التي تحمل أكثر عن 7,000 طن من المواد الغذائية ومواد الإيواء والخيام بالإضافة إلى Pengiriman ini menjadi salah satu upaya berkelanjutan WA untuk menyalurkan dukungan nyata bagi rakyat Palestina yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan akibat konflik di wilayah tersebut.
Pemirsa, Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza, menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Keinformasi lainnya pemirsa, jelang sidang pemakzulan Bupati Sudewo, warga Pati kembali memadati alun-alun Simpang 5. Warga hadir ke lokasi untuk mengikuti acara munakib dan ruatan. Warga dari berbagai wilayah di Pati memadati alun-alun Simpang 5. Acara ruatan dan manakib jelang sidang pemakzulan sebagai simbol dan harapan perjuangan rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Acara ini dilakukan sebagai bentuk doa agar pada sidang paripurna hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan. Pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan juga berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Warga lagi ya, Mahnung. Ada sumbangan air mineral ya dari warga untuk persiapan besok rapat sidang paripurna. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar pada Jumat 31 Oktober esok. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut, donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomandoi, Pak. Dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo Jumat besok diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo pada hari ini. Rencananya paripurna tersebut akan dihadiri dua kubu, yakni masa pro dan kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Personel gabungan ini berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada dua kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati, yaitu masa pro Bupati dan masa kontra. Masa pro Bupati diperkirakan 700 orang dan masa kontra dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 hingga 2.000 orang. Kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Personil atau
anggota yang kita siapkan untuk mengamankan itu nanti akan sebanding dengan masyarakat atau massa yang akan hadir di DPR ya dari kedua kubu. Jadi informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa. Tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Pemirsa, masyarakat Pati siap mengawal jalannya sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Masyarakat Pati tunjukkan solidaritas dengan memberikan ribuan box makanan ringan dan juga air mineral untuk pengunjuk rasa yang ikut mengawal jalannya sidang paripurna. Donasi berdatangan sejak kemarin sore. Diperkirakan unjuk rasa kawal jalannya sidang akan diikuti hingga 10.000 orang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi Vindi, pukul berapa rencananya rapat pemakzulan Bupati Pati akan digelar? Selamat pagi Yasmin. Rapat pemakzulan Bupati Pati akan dilaksanakan nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik Vindi, lantas apakah pagi ini massa yang pro maupun yang kontra sudah mulai berdatangan ke area sekitaran depan kantor Bupati Pati ini? Untuk saat ini massa dari kubu pro Bupati belum terlihat ada aktivitas atau yang berdatang di area alun-alun sini, akan tetapi masyarakat dari Aliansi Pati Bersatu atau AMPB ini masih standby menjaga posko, menjaga donasi mereka untuk nanti selepas sholat Jumat akan menggelar aksi pengawalan pemakzulan Bupati Pati lewat paripurna, begitu. Oke, baik, di titik mana saja Vindi masyarakat Pati ini akan berkumpul? Diperkirakan nanti massa akan bertitik kumpul di depan DPRD Kabupaten Pati, tepatnya di sebelah pendopo ya. Masyarakat akan berkumpul di sebelah sana dan masyarakat dari pihak yang kontra kemungkinan akan ditaruh di area alun-alun. Akan ada sekat pembatas di antara mereka. Seperti itu Yasmin. Ya, Vindi, lantas seperti apa nantinya upaya pengamanan yang akan dilakukan oleh petugas gabungan di sana? Upaya pengamanan sudah dilakukan secara maksimal, 3.000 lebih personil kepolisian gabungan sudah disiagakan, bahkan kawat berduri sudah dipasang di depan area kantor Bupati Pati dan kantor DPRD Pati. Begitu Yasmin. Ya, Vindi, menjelang sidang rapat paripurna ini, apakah ada statement begitu sebelumnya dari Bupati Pati saat ini? Belum ada statement apapun terkait informasi dari Bupati Pati karena beliau belum juga ditemui dari pihak kepolisian atau dari pihak aliansi. Belum ada konfirmasi apapun terkait Bupati Pati. Baik, terima kasih banyak rekan Vindi Agil melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Vindi. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan Wijaya Gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil.
Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.